Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, segenap Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Mukmin, para guru, para sepuh, para tokoh, Bapak Ibu jamaah hadirin pada kesempatan ini, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada kita kesehatan, keselamatan, kemudahan, rizkinya melimpah, barokah, panjang umur, husnul khotimah, amin. Tak lupa yang saya hormati dan saya muliakan hadir di tengah kita guru kita Ustadz Fayumin, atallahu hayatahu wa hayatana ala ta'atih, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Al-Mukmin rahimakumullah, pertemuan sebelumnya yaitu terkait tentang yang fardu sama yang sunnah sama juga yang mubah. Pada kesempatan ini insya Allah terkait tentang yang fardu. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Fal fardu minal imani bid'un wa sab'una. Hal yang wajib untuk kita yaitu ada lebih dari 70 hal. Tapi yang paling utama tentunya yaitu adalah tentang keimanan, karena iman ini banyak cabangnya. Yang pertama adalah al-awwalu al-imanu billahi wa sifatihi wa hudusi ma dunahu, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga harus beriman bahwa selain Allah itu adalah baru semua. Hanya Allah yang tidak baru. Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada, tetapi adanya Allah tidak diawali dengan tidak ada. Bisa tangkap, Bu? Allah ada, kita mesti beriman. Tetapi adanya Allah tidak didahului oleh tidak ada. Sementara selain Allah, kita contohnya ada, tapi diawali dari tidak ada. Bisa dibedakan? Adanya Allah tidak ada akhirnya, sementara adanya kita itu ada akhirnya. Jangan tanya kapan Allah ada, karena kita sendiri tidak tahu kapan kita ada. Ada yang tahu kapan kita ada? Kapan, Bu? Kapan, Pak? Ada yang tahu? Yang usia 65 tahun dulu, Pak Ustadz, hari apa, tanggal berapa, jam berapa? Nggak ada yang tahu kan? Jangan pernah bertanya atau merenung kapan Allah akhirnya, karena tidak ada akhirnya. Wal awwalu wal akhiru, Allah maha awal dan maha akhir. Sementara kita ada akhirnya. Kapan? Kapan, Bu, akhirnya? Nggak tahu. Kalau dikasih tahu, kira-kira mau? Belum siap. Ternyata kita ada sebelumnya tidak
setelah ada akan tidak ada. Jelas? Kira-kira kalau kita dikasih tahu kapan kita tidak ada, hidupnya tenang apa tidak? Yang umurnya sudah 65, kalau dikasih tahu 66 tidak ada, pasti sudah tidak tenang hidupnya. Jelas? Yang umur 35, kalau dikasih tahu nanti umur 70 tahun tidak ada, maksiat melulu, nanti umur 65 baru taubat. Jelas maksudnya? Karena kita tidak tahu kapan kita tidak ada, maka mesti waspada. Karena bisa jadi hari ini kita tidak ada. Jelas? Nah, kita harus beriman tentang adanya Allah, bahwa Allah ada di mana saja. Tapi jangan dipahami Allah ini lebih dari satu. Maksudnya, di mana kita ada, Allah selalu ada mantau kita. Jelas? Makanya dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi terkait tentang ihsan, apa? U'bud rabbaka ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadalah kamu kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi jika engkau tidak melihat Allah, Allah melihat kamu. Berarti di mana saja kita ada, Allah ada mantau kita. Apa yang mesti kita pahami selanjutnya, kalau sudah tahu dan yakin beriman di mana saja kita ada, Allah ada ngawasin kita, mestinya kita takkan pernah maksiat kepada Allah. Jelas? Kita tahu dan yakin di mana saja kita ada, Allah pasti ada di dekat kita, mantau kita. Kan kata Al-Quran, aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat leher. Berarti di mana saja kita berada, Allah masih jadi maksiat. Masih jadi. Nih, kira-kira ketika kita berbuat maksiat, sadar apa tidak kalau Allah ada di dekat kita, mantau kita? Sadar, Pak? Sadar. Sadar ya? Tapi kenapa masih lanjut maksiat? Kita ini takut pada Allah apa tidak? Kalau takut, kenapa lanjut maksiat? Nyalain setan. Setan takut kepada Allah. Ini kita buktikan. Ini pakai ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Buktikan setan takut apa enggak? Kamathalis syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Ini Quran. Surat apa? Surat Al-Quran, lupa. Surat Al-Quran. Seperti setan ketika berbicara membisikkan pada manusia, kufurlah kamu. Setelah manusia kufur, setan bilang, inni bari'um minka. Sorry bro, aku nggak ikut-ikutan. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah. Itu setan takut. Setan bilang, inni akhafullaha rabbal alamin. Sungguh aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Setan bilang takut. Kita takut apa tidak kepada Allah? Kenapa masih maksiat? Hah? Nyalain setan. Setannya bilang, inni bari'um minka.
Maksiat, maksiat, nyalain setan. Setannya bilang, inni bari'um minkah, saya nggak ikut-ikutan. Inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah. Ternyata setan takut pada Allah, kita bener takut. Kok masih maksiat? Ya Bu, takut. Kalau kita takut pada Allah, mestinya kita ini tidak lanjut jadi maksiat. Jelas? Nah, inilah yang harus kita pahami terkait tentang iman kepada Allah, bahwa Allah ada, di mana kita ada, Allah ada dekat kita, Allah ngawasin kita. Mestinya ilmu yang begini ini menjadi rem pakem buat kita ketika mau maksiat, ingat bahwa Allah ada dekat kita, ngawasin kita, sehingga kita tak jadi maksiat. Jangan-jangan kita ini terlalu berani kepada Allah, terlalu berani untuk bisa masuk ke neraka, sehingga kita terus bablas. Pertanyaannya, setelah ini kira-kira masih maksiat apa tidak? Pak, habis ini masih maksiat apa tidak? Habis ini. Orang maksiat itu ada yang sengaja, ada yang tak sengaja. Kita ini maksiatnya sengaja apa tidak? Kita ini maksiat itu sengaja apa tidak? Bu, kita kalau bermaksiat, sengaja bermaksiat apa tidak? Ternyata kita maksiat sengaja semua. Benar ya Pak ya? Nah, ini problem kita. Maksiatnya sengaja, itu pun terulang. Nah, ini yang harus kita pahami terkait iman kepada Allah. Kalau demikian berarti kita ini berani ke neraka. Karena orang yang bermaksiat ancamannya adalah, berarti kita berani ke neraka. Benar berarti ya. Nah, ini yang harus kita koreksi. Makanya ilmu yang kita pelajari, terutama keimanan kepada Allah, mesti kita terapkan dalam kehidupan sehingga kita tidak terus terjebak pada kemaksiatan. Mudah-mudahan setelah ini kita sekalipun maksiat nggak sengaja. Ya. Oh, nggak bisa. Mudah-mudahan setelah ini kita bermaksiat tidak sengaja. Contoh, lagi nimbrung ibu-ibu di depan rumahnya salah satunya, ngomongin keburukan temannya. Itu sengaja apa enggak? Tahu kalau itu dosa? Masih dilakukan? Takut pada Allah? Kok masih berani? Jelas maksudnya? Oke. Kita cek contoh keseharian bapak-bapak naik motor, tiba-tiba ada pemuda boncengan sama nuweng, lampunya nyorot, astagfirullah, ya kan? Kebetulan kainnya kurang, yang dibonceng kainnya bener Pak? Sebagai orang beriman kan istighfar, astagfirullah. Nggak sengaja nggak masalah, itu nikmat. Itu nikmat yang nggak sengaja. Ya tiba-tiba nih, uang kesorot lampu kan, kainnya kurang yang dibonceng. Sebagai orang beriman, astagfirullah, itu nikmat. Cuma pertanyaannya, noleh lagi apa enggak? Pak, noleh lagi apa enggak? Long, noleh lagi apa enggak? Yang beliau wajan noleh, apalagi yang muda. Nah,
Nah, itu sengaja kan? Itu sengaja. Nah, inilah yang harus kita perbaiki. Itu contoh saja. Sehingga kita insya Allah setelah ini akan menjadi orang lebih mantap keimanannya. Karena orang beriman harus dibuktikan dalam kehidupan nyata. Kalau dia ternyata masih maksiat terus sengaja, berarti sebetulnya pertanyaannya imannya tertancap di hati apa cuma sekedar di benak saja? Imannya tertancap di hati apa cuman nyangkut di benak, di otak saja? Jangan-jangan tidak tertancap ke hati. Tapi insya Allah setelah ini kita akan lebih baik. Apalagi ini tahun 2023. Berikutnya adalah bahwa Allah juga punya sifat, juga punya nama. Tadi contoh adalah wujudnya. Yang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada 20 itu hafal ya. Di kampung mah dulu hafal. Allahu wujud hidambako. Terus lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudarat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Hafal semua. Yang hafal ketahuan ini pasti orang kampung semua. Orang kampung. Nah, ini mudah-mudahan itu tadi contohnya. Nah, sekarang yang Asmaul Husna di antara yang kita baca yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang sering kita baca. Kita harus beriman bahwa Allah itu zat yang Rahman, zat yang Rahim, pengasih dan penyayang. Allah ngasih tak pandang. Allah pengasih tak lihat dia agamanya, tak lihat orang mana, tak lihat taat apa maksiat, nggak lihat. Pokoknya Allah ngasih. Jelas? Yang beriman dikasih, yang kafir yang beriman taat dikasih, yang maksiat harus beriman kita yang demikian. Cuma harus kita tiru. Bisa niru. Allah ngasih kepada hambanya yang beriman sama yang kafir. Allah tetap ngasih kepada hambanya yang taat sama maksiat. Bisa niru kita? Bisa, Bu? Bisa? Susah ya? Nih, ada manusia yang beriman Allah kasih rezeki, kasih makan, kasih minum, kasih sehat. Ada yang kafir Allah kasih rezeki, kasih makan, kasih minum, kasih sehat. Ada yang maksiat dikasih makan, kasih minum, kasih sehat. Yang taat kasih makan, kasih minum, kasih sehat. Kita bisa nggak niru tanpa pandang untuk menjadi pengasih? Bisa. Insya Allah. Insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Pokoknya ngasih mah ngasih aja. Itu di anak. Ini banyak. Kemudian yang kedua adalah beriman kepada malaikat.
Tentunya secara umum bahwa Allah menciptakan malaikat, tapi yang mesti kita ketahui dan tugasnya ada siapa saja malaikatnya, apa tugasnya? Hafal nggak nih? Satu, malaikat siapa, Bu? Tugasnya apa? Nggak tahu nih. Nanti nanya sama anak cucu. Yang kedua, malaikat siapa? Mikail. Tugasnya apa? Hah? Ngasih rizki. Yang ketiga, Israfil. Tugasnya ngapain? Niup sang. Makanya jangan seneng-seneng niup, ntar kaget malaikat Israfilnya ketiup. Yang keempat, tugasnya ngapain? Mencabutnya, pengen ketemu. Oh enggak. Yang 5, 6 mungkarna, tugasnya ngapain? Di kuburan. Rokib atid, nyatet baik dan kemudian Ridwan disur Malik dina 10 ini harus kita tahu, bukan sekedar hafal. Begini, ini harus dirinci. Kita beriman kepada para malaikat Allah, paling tidak yang 10 dengan tugasnya. Kita tahu bahwa malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Kalau beriman adanya malaikat Jibril menyampaikan wahyu, mestinya wahyu Allah kita baca. Ibu, bapak beriman pada malaikat yang bernama malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah. Tapi apakah wahyu yang tersampaikan kepada Rasulullah sering kita baca? Al-Quran sering dibaca. Oke. Yang kedua, malaikat Mikail, yaitu yang menyampaikan rezeki. Menyampaikan rezeki. Bukan sekedar tahu tugasnya, tapi jangan khawatir bahwa rezeki kita ini ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini nih. Jadi rezeki kita oleh Allah sudah ditanggung, yaitu yang ditugaskan kepada malaikat nih. Tapi kita masih suka ragu apa tidak tentang masalah rezeki? Bu, nggak ragu. Loh, ini harus diterapkan dalam kehidupan. Allah menugaskan malaikat Mikail untuk menyampaikan rezeki. Kalau kita beriman pada Allah dan malaikat, yang kedua malaikat Mikail menyampaikan rezeki, kenapa kita masih galau tentang rezeki? Suka galau nggak tentang rezeki? Galau. Sebetulnya bukan masalah rezeki yang mau kita makan yang kita tidak punya, tapi yang disimpan kurang banyak. Benar. Nah, ini apalagi ibu-ibu bapak di sini. Makan ada, tempat tinggal ada, pakaian bagus-bagus. Yang bikin kita tidak tenang apa? Yang ditabung kurang, Mbak. Benar, Bu? Nah, ini problem kita nih. Yang ketiga, Israfil. Mudah-mudahan belum dilakukan tugasnya. Kalau tugasnya dilakukan, kita termasuk manusia Yang keempat, Israel. Mudah-mudahan masih lama nyamperin kita. Nah, bagaimana nih caranya supaya kita mengaplikasikan iman ini? Bahwa kita nanti ketika malaikat Israfil itu meniupkan sangkakalanya, disitulah kita akan dibangkitkan. Siap enggak bekal buat dibawa ke hari kiamat? Siap? Siap, amin. Kemudian kita tahu Israel itu datang nggak ngasih kabar? Ngasih kabar nggak? Mau dikasih kabar? Nah, satu, kalau kita dikasih kabar bahwa yang hadir pada kesempatan ini di Masjid Al-Mu'min ini keluar pasti mati karena Israel sudah datang, berani nggak pulang?
Nggak berani pulang. Nggak berani ya. Keluar mati, nggak keluar mati. Jelas maksudnya. Nih. Kemudian kalau kita tidak dikasih tahu, tiba-tiba Israel datang mencabut nyawa saat kita maksiat. Jelas? Nah ini, jadi keimanan ini harus kita pahami secara mendalam, kemudian diterapkan dalam kehidupan. Bukan sekedar hafal, bukan sekedar ada di bahan ingatan. Israel datang nggak ngasih tahu. Oh kalau ngasih tahu mah enak. Pasti yang pegang M-Banking ditransfer sedekah semua ke al-mukmin. Ya, makanya karena tak pernah nggak pernah bilang. Tahu-tahu lagi sujud, Israel datang. Oh, alhamdulillah. Lagi ngaji, Israel datang. Alhamdulillah. Problemnya lagi gunjing tetangga, datang. Nah ini nih yang problem nih. Oke. Sekarang Rokib dan Atid nyatet baik dan nyatet buruk. Mestinya kita terapkan dalam kehidupan kapan saja, di mana saja. Dua CCTV selalu mengintai kita. CCTV kanan, CCTV kiri. Rekamannya tak akan pernah terhapus, nggak akan pernah ada yang nyuri CCTV-nya. Ada nggak yang nyuri CCTV-nya Rokib dan Atid? Datanya hilang? Nggak ada ya? Kalau manusia bisa diambil, dirusak, tapi kalau catatan datanya Rokib dan Atid bisa nggak hilang? Nggak bisa. Makanya pertanyaannya, kira-kira catatan Rokib dan Atid banyakan mana? Bu, catatan malaikat Rokib dan Atid tentang kita banyakan mana Pak? Oh tahu lah. Kalau nggak tahu tuh bohong. Yang tahu cuma 3 Bu. Allah, kita, dan Rokib Atid. Bisa tangkap nggak? Yang tahu kita ini banyakan baik atau buruk, Allah, Rokib Atid sama kita. Bisa tangkap maksudnya? Kita ini catatan baik kita dengan catatan buruk kita, ya banyakan mana? Nah, itu tahu. Itu tahu. Catatan baik dan buruknya banyakan mana? Enggak tahu. Ya, bisa tangkap maksudnya nih. Jadi yang tahu Allah, Rokib Atid sama kita. Istri saya enggak tahu 100% tentang saya. Saya tidak tahu 100% tentang istri saya. Orang tua saya tak tahu 100% tentang saya. Sebaliknya juga. Tapi yang tahu Allah dan malaikat Rokib Atid sama kita. Jelas? Sudah tahu catatannya banyakan baik atau buruk? Berarti sudah tahu nanti masuk apa? Iya, sudah tahu berarti. Bisa enggak maksudnya? Ini buat ngoreksi terkait tentang pemahaman kita. Nah ini sudah tahu tapi ternyata kita hidup leha-leha. Jelas? Oke. Kemudian mungkar nakir, tugasnya apa? Yaitu nanya kita saat di kubur. Pertanyaannya nanti, kira-kira kalau kita ketemu malaikat mungkar nakir, mudah-mudahan masih lama ya. Mudah-mudahan masih lama ketemu mungkar nakirnya. Ya, yang pasti ada 3 malaikat yang kerjasama, 4 jumlahnya, tapi 3 nih, Mikail, Israel, Mungkar Nakir. Kalau malaikat Mikail sudah bilang, misalnya malaikat bilang, Israel, Pak Yumin rezekinya sudah habis jatahnya. Kan malaikat Mikail begitu. Menurut catatan saya yang ditugaskan Allah, Pak Yumin itu rezekinya sudah habis jatahnya. Sudah habis kan tugas malaikat Mikail. Sekarang tinggal siapa yang bertugas? Israel. Setelah Israel ditunggu mungkar. Pertanyaannya, bisakah kita jawab pertanyaan mungkar dan nakir?
Kalau sekarang mah sudah bocor pertanyaannya, marrobbuka, bisa jawab? Marrobbuka, bisa. Man nabiyuka, ma imamuka, bisa? Bisa. Karena otak saraf masih hidup. Kalau mati, ilmunya ada apa hilang? Coba. Bisa dipahami maksudnya? Nih, kita sekarang hafal, jawab bisa. Marrobbuka, Allahu Rabbi, man nabiyuka, Muhammadun nabiyyi, ma imamuka, Al-Quran imami, ma kiblatuka, Ka'batullah. Hafal. Kalau kita mati, ilmu barusan itu ikut ke bawah apa hilang? Ulama kalau mati ilmunya dibawa apa hilang? Hilang. Berarti yang jawab bukan hafalan. Yang jawab adalah iman dan amal. Jelas? Nah, sekarang tinggal nunggu pilihan terakhir. Setelah dibangkitkan pilihannya dua. Ketemu Ridwan apa Malik? Pak, Bu, sudah tahu kan kita? Ketemu malaikat Ridwan apa Malik? Mudah-mudahan ketemu Ridwan lah. Saya doakan ketemu malaikat Ridwan. Amin. Sekalipun ketemu Malik dulu. Ya, sekali ketemu malaikat Malik, tapi mudah-mudahan langsung ketemu malaikat Ridwan. Amin. Yang ketiga adalah tentunya iman kepada kitab-kitab suci Allah. Apa maksudnya? Satu, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimani seluruh kitab suci Allah. Tapi saudara-saudara kita yang sebelum kita iman hanya sebagian pada kitab sucinya saja, tidak beriman kepada kitab suci nabi-nabi lainnya. Bisa dibedakan? Jelas ya? Oke. Terus apa aplikasinya kalau kita beriman terhadap kitab suci Al-Quran? Satu, dibaca, dua, dipahami, tiga, diamalkan, empat, disampaikan. Pertama dulu, Al-Quran dibaca apa tidak? Dipahami apa tidak? Dipahami semua. Mantap nih. Kalah doktor tafsirnya. Belum, berarti harus belajar. Setelah paham isi yang kita baca, diamalkan semua. Diamalkan. Diamalkan apa enggak? Jangan-jangan enggak. Kata Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'do. Jangan saling menggunjing. Ternyata dilanggar. Jelas maksudnya? Nah ini. Kemudian, ya ternyata nggak diamalkan kita ya. Jelas maksudnya? Tahu kan isi Quran? Wala yaghtab ba'dukum ba'do ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Kan tahu isinya apa tuh? Jangan menggunjing satu sama lain. Apakah ia senang makan bangkek saudaranya? Ini masih dilanggar apa tidak? Gagal di sini ternyata. Oke, nggak dilanggar, menghindar. Apakah disampaikan dan dijadikan peringatan buat saudara kita? Nih, kita sudah tak menggunjing, Bu. Kalau ada tetangga lagi ngumpul menggunjing, kita mengingatkan, menghindar, apa nimbrung? Oh, nimbrung. Ya kan tiga pilihannya nih. Kita mengingatkan, kan tugasnya. Ya, meninggalkan apa nimbrung? Meninggalkan, narok belanjaan. Habis itu balik. Nah ini, jadi baca, pahami, amalkan, sampaikan. Insya Allah bisa ya. Jadi bukan sekedar hafal, iman pada kitab, cuma gitu doang. Orang-orang yang saudara kita non-muslim ngafalin ini gampang. Ya, ngafalin ini gampang, tanya. Cuma diamalkan apa tidak? Mudah-mudahan setelah ini diamalkan ya. Oke. Terus di Al-Quran ada bab infak sedekah. Diamalkan apa tidak? Pak, bab infak sedekah diamalkan apa tidak? Bab zakat diamalkan apa tidak?
diamalkan. Oke. Kemungkinan satu, kita yang bersedekah atau nerima sedekah. Yang mana nih? Bu, bab sedekah dalam Al-Quran, ayat sedekah itu, kira-kira yang kita amalkan, kita yang bersedekah apa nerima sedekah? Nerima. Oke, yang kedua, kira-kira yang ditanamkan dalam jiwa kita ingin bersedekah apa ingin dapetin sedekah? Benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, itu babnya kan? Amalkan. Oke, lanjut. Singkat saja. Yang berikutnya adalah beriman pada para rasul. Tentunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru berarti masuk kita niru Nabi apa tidak? Niru. Nabi itu murah senyum. Kalau orang ketemu Nabi lebih sumpah, orang itu jadi seneng. Ini Nabi nih. Nabi kita, Nabi Muhammad murah senyum. Orang kalau lagi sumpah banyak masalah, keluar ketemu, lihat wajah Nabi, langsung hilang sumpahnya, tenang dan senang. Kalau Abu Jahal, orang seneng dari rumah, ketemu di luar, langsung tegang, ya, kemudian langsung senep. Kita ini kalau ketemu saudara, kira-kira niru yang mana? Niru Nabi, orang lihat kita seneng, alhamdulillah, insya Allah niru nah, nggak bisa jawab ternyata, jangan jutek-jutek. Kemudian berikutnya, al-imanu bil qadari, beriman terhadap segala keputusan takdir Allah. Nah ini penting nih, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan baik dan buruk yang disebut dengan takdir baik dan buruk. Allah menentukan ini takdir baik, ini takdir buruk. Kalau ini yang dijalankan ketentuannya yang baik menuju surga. Kalau ini yang buruk dijalankan ke neraka. Jelas maksudnya? Ini ketentuan Allah nih. Ini ketentuan Allah baik. Kalau ini yang dipakai ke surga, ini buruk kalau ini yang dipakai adalah ke neraka. Oke. Pertanyaannya adalah kita ini dikasih pilihan, pilih yang mana? Pilih yang ke surga apa yang ke neraka? Ke surga, alhamdulillah. Jangan sampai kalau lagi maksiat, kok maksiat? Ini sudah takdir Allah. Jelas maksudnya? Ini sudah takdir Allah. Nah ini yang begini nih. Padahal dia yang milih ketentuan Allah. Jelas? Oke. Bu, datang ke sini kan takdir Allah. Yang nggak datang takdir Allah. Cuma ibu yang milih datang. Jelas maksudnya? Yang nggak datang milih tidak ada datang. Sederhana kan? Bu, lapar kenyang takdir Allah apa tidak? Lapar takdir Allah. Kenyang takdir. Kalau ibu kenyang, pengen kenyang, milih apa? Pak, milih makan. Berarti kita yang memilih. Jadi kalau maksiat itu adalah orangnya yang memilih. Kalau taat orangnya yang memilih. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa memilih yang baik-baik dan taat-taat, karena khairihi wa syarrihi itu adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang wajib kita pahami dan wajib kita amalkan. Dengan demikian, jangan cuma bilang bahwa kalau saya maksiat itu sudah ditakdirkan Allah. Wah, pelaku maksiat enak. Koruptor bilang, kok korupsi? Ini sudah takdir Allah. Sudah takdir Allah. Maling, kenapa nyuri? Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Jelas maksudnya? Kan bahaya nih. Ini yang harus dipahami. Mudah-mudahan keimanan kita selama ini,
oleh Allah ditingkatkan, bisa kita terapkan sehingga menjadi orang yang taat, selalu melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir tentunya iman kepada yaitu hari akhirat. Apa yang kita lakukan tinggal tunggu di sana jawabannya. Apa yang kita perbuat tinggal tunggu di sana catatannya. Yang pasti kita tahu nanti di akhirat akan dapat apa. Jelas? Mudah-mudahan yang kita dapat adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Baik, saya kira itu mudah-mudahan jadi pengingat buat saya pribadi. Mudah-mudahan jadi pengingat buat Bapak Ibu sekalian, sehingga iman takwa kita makin meningkat, kehidupan kita makin baik, kelak di akhirat ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.